Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M-nya ya. M yang pertama, selalu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar materi ini. Yuk persiapkan buku pelajarannya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yakni kerucut yang akan dibawakan oleh Ibu Rismawati Sidik, SSI MPD. Tujuan pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama mengetahui definisi kerucut, yang kedua mengetahui jaring-jaring kerucut, dan yang ketiga menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Outline pembelajaran pada kali ini yang pertama ialah definisi dan sifat kerucut, yang kedua bagian-bagian kerucut, yang ketiga luas permukaan kerucut, dan terakhir volume kerucut. Nah, kerucut itu apa sih? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi dengan sebuah sisi lengkung dan pada sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sifat-sifat kerucut apa aja? Yang pertama, tersusun dari dua buah sisi, yaitu sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dan sisi selimut kerucut berbentuk pada sisi lengkung. Yang kedua memiliki satu rusuk dan yang ketiga memiliki satu titik puncak. Nah, ini adalah bagian-bagian kerucut. Pernah lihat bagian bentuk kerucut ini di mana? Ya, ada ya di nasi tumpeng, bisa di topi ulang tahun juga bisa. Nah, ini adalah bagian-bagian kerucut. Yang ini, yang paling atas, ini namanya puncak kerucut. Nah, yang garis putus-putus tengah ini tinggi kerucut. Lalu, di sini ada jari-jari kerucut. Nah, yang sisi miring ini namanya garis pelukis atau apetema. Nah, yang bagian segitiga ini ada namanya serimut kerucut. Nah, gimana cara mencari luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut itu terdiri dari luas alas ditambah luas selimut, karena ada dua sisi ya. Luas alasnya kan bentuknya lingkaran, makanya bentuk rumusnya V kali R kuadrat. Luas selimut ini yang segitiga ini rumusnya V kali R kali S. Nah, VR kuadrat dengan ditambah VRS. Ada dua VR. Nih, di sini punya VR, di sini juga punya VR. VR-nya makanya keluarin. Dikali VR kuadrat dibagi VR tinggal R. VRS dibagi dengan VR tinggal S, sehingga dapatlah luas permukaan kerucut itu V kali R tambah S. Hampir mirip ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tabung. Nah, hubungan dari R, S sama T itu apa? Nah, nih kan dia kan membentuk segitiga nih ya. S itu kan ini yang sisi miring, R ini yang di tengah-tengah lingkaran, dan yang ini ada T di sini nih. Nah, itu sama aja kalian seperti belajar Pitagoras ya. S kuadrat berarti kan sisi miring kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat, dan T kuadrat sama dengan S kuadrat tambah R kuadrat. Jadi sama aja kayak kalian
segitiga siku-siku apa Pitagorasnya seperti apa ya. Yuk kita coba ke volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga luas alas dikali dengan tinggi. Alasnya bentuknya apa? Lingkaran ya, berarti sepertiga kali VR kuadrat dikali tinggi, sehingga bisa kita gabungkan, hasilnya adalah sepertiga VR kuadrat T. Nah, coba kita ke contoh soal. Diketahui suatu kerucut jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut serta volume kerucut tersebut. Ada 3 pertanyaan nih. Diketahui ada jari-jarinya nih sama tingginya, sedangkan yang kita perlukan itu S. Nah, S rumusnya kan sisi miring nih. S itu ini nih ya. Nih S itu sisi miring ini. Berarti kan yang sisi miring ini tambah ini ya. Nah, S sama dengan R kuadrat nih tambah T kuadrat. Masukkan akar dari R kuadrat, R nya 7 kuadrat tambah T nya 24 kuadrat. 7 kuadrat hasilnya 49, 24 kuadrat hasilnya 576. Ditambahin dapatlah akar 625. Ini baru S nya doang nih. Berarti S nya akarnya berapa? Yaitu 25 cm. Nah, karena kita sudah mencari nilai S, maka kita bisa lanjut ke luas selimut sama luas permukaan. Luas selimut itu rumusnya V kali R kali S. V nya kita masukkan 22/7 kali R nya 7 dikali S nya nih. S nya 25. 7 bagi 7 1 kali 22 hasilnya 22 kali 25 dapatlah luas selimutnya itu 550 cm persegi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu luas permukaan. Luas permukaan rumusnya VR kali R tambah S. Masukkan V nya 22/7, R nya 7 kali R nya 7 tambah S nya 25. 7 bagi 7 sama dengan 1 kali 22 sama dengan 22 dikali 7 tambah 25 hasilnya 32. Dapatlah luas permukaannya yaitu 704 cm persegi. Sekarang kita ke volume kerucut. Volume kerucut rumusnya sepertiga kali V kali R kuadrat T. Sepertiga kali V nya 22/7 kali R nya 7 kuadrat, berarti 7 kali 7 kali T nya. Nah, ini jangan lupa T nya 24. 24 bagi 3 sama dengan 8. 7 bagi 7 1 kali 22 ya. Jadi sehingga 22 kali 7 kali 8. 7 ini nih kali 8. Dapatlah hasilnya 1232 cm pangkat 3. Ingat kalau volume pangkat 3. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Hitunglah jari-jari kerucut yang mempunyai tinggi 4 cm dan luas 47,1 cm persegi. Nah, kita ke luas selimut ya, karena pertanyaan di sini itu kan mengacu ke luas selimut. Luas selimut yang kita masukin 47,1 sama dengan V nya 3,14 kali R nya kali S nya. Sehingga R kali S itu rumusnya 47,1 bagi 3,14. Dapatlah R kali S itu sama dengan 15. Nah, kalau ini agak susah nih. Perkalian 15 itu berapa aja? Ada 1 kan kali 15 atau 15 kali 1. Bisa juga 3 kali 5 atau 5 kali 3. Ya, sekarang yang dipilih itu yang mana nih? Kira-kira R-nya yang berapa, S-nya yang berapa? Ini R-nya yang sebelah kiri ya, S-nya yang di sebelah kanan. Nah, kita coba. S kan rumusnya sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, R kuadratnya belum ketahuan, S-nya belum ketahuan juga. Tambah T-nya kan tadi punya nih 4 kuadrat. Nah, S sama dengan R kuadrat tambah T-nya 4 kuadrat itu 16. Nah, kira-kira yang berhubungan nih 1 sama 15 atau 15 sama 1, 3 sama 5 atau 5 sama 3. Kita coba nih kalau R-nya 3, S-nya 5. Masukin nih S-nya 5. R-nya 3 kuadrat ya. Sama dengan 5. S-nya 5 sama dengan 3 kuadrat itu ke 9. 9 tambah 16.
25. Nah, akar 25 itu benar gak 5? Benar ya, berarti hubungannya itu yang ini. Jadi kita pakai ini, R-nya 3, S-nya 5, sehingga dapatlah jari-jari kerucutnya itu sama dengan 3 cm. Contoh soal yang ketiga, hitunglah jari-jari kerucut yang mempunyai tinggi 20 cm dan luas permukaannya itu 2640 cm persegi. Nah, kita berawal dari luas permukaannya. Luas permukaan kan rumusnya VR kali R tambah S. Masukkan luas permukaannya 2640 sama dengan V-nya 22/7 kali R-nya belum ketahuan ya, kali R tambah S-nya juga belum ketahuan. 22/7 kali R, pelangi nih, R kali R kuadrat, R kali S, RS. Berarti 2640 kali 7/22 sama dengan R kuadrat tambah RS. Hasil dari operasi ini 2640 dibagi 22 lalu dikali 7, hasilnya 840 sama dengan R kuadrat tambah RS. R kuadrat tambah RS pindah posisi jadi min 840. Kita cari nih pakai perfaktoran. Nah, dapatlah misalkan dapat 40 itu adalah perkalian antara 40 sama 21 ya. Nah, R tambah 40 sama dengan 0, R dikurang 21 sama dengan 0. R yang pertama min 40, R yang kedua hasilnya 21. Nah, dipilihlah R-nya 21 yang positif. Jadi jari-jari kerucutnya itu sebesar 21 cm. Contoh soal yang keempat, hitunglah jari-jari kerucut yang mempunyai tingginya 6 cm dengan volumenya 308 cm pangkat 3. Berarti kita beranjak dari volume. Volume rumusnya sepertiga kali V kali R kuadrat T. Volumenya kita masukkan 308 sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat kali T-nya kita ganti dengan 6. Nah, 6 bagi 3 itu kan hasilnya 2. 22 bagi 2 kan 11/7 ya. Jadi 11/7 itu dapat dari situ. Dikali R kuadrat. 38 dikali 7/11 sama dengan R kuadrat. Nah, hasil dari ini adalah 196 sama dengan R kuadrat. Nah, berarti cari R-nya akar dari 196 karena ini R kuadrat. Nah, R-nya kita cari akarnya. Berarti dapatlah akar dari 196 itu sama dengan 14 cm. Sehingga jari-jari kerucut sebesar 14 cm. Contoh soal yang kelima, hitunglah tinggi kerucut yang mempunyai jari-jari 9 cm dan luas selimutnya 423,9 cm persegi. Berarti kita bermula dari luas selimutnya V kali R kali S. Luas selimutnya kita masukkan 423,9 sama dengan V-nya 3,14 kali R ya 9 kali S. 3,14 kita kalikan dengan 9 dapat hasilnya 28,26 dikali dengan S, sehingga dapat S-nya kita bagi antara ini sama ini, dapatlah nilai S-nya 15 cm. Nah, hubungannya kan T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. S kuadratnya itu 15, berarti 15 kuadrat dikurang R-nya 9 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225 dikurang R-nya 9 kuadrat hasilnya 81. Dapatlah T-nya akar dari 144 yaitu 12 cm, sehingga dapatlah tinggi kerucut tersebut sebesar 12 cm. Contoh soal yang keenam, hitunglah tinggi kerucut yang mempunyai jari-jari 21 cm dengan luas permukaannya 3300 cm persegi. Berarti kita bermula dari luas permukaan, rumusnya V kali R kali R tambah S. Masukkan luas permukaannya 3300 sama dengan V-nya 22/7 kali R-nya 21 kali R-nya 21 tambah S. 21 bagi 7 3 kali 22 sama dengan 66 kali 21 tambah S. 3300 bagi 66 sama dengan 21 tambah S. 3300 bagi 66 sama dengan 50 sama dengan 21 tambah S, sehingga S-nya sama dengan 50 dikurang 21 hasilnya 29. Sekarang hubungannya nyari nilai T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya kita masukkan 29 kuadrat dikurang
21 kuadrat. 29 kuadrat itu 841 dikurang 441. Dapatlah T-nya sama dengan akar dari 400, yaitu 20 cm, sehingga tinggi kerucut tersebut sebesar 20 cm. Contoh soal yang ketujuh, hitunglah tinggi kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dengan volumenya 157 cm pangkat 3. Berarti kita bermula dari volume, rumusnya sepertiga kali V kali R kuadrat T. Masukkan volumenya 157 sama dengan 1/3 kali V-nya 3,14 kali R-nya 5 kali 5 karena 5 kuadrat ya, dikali dengan T. 157 sama dengan ini dikaliin dapat hasil 78,5/3 kali dengan T. Nah, dapat nilai T-nya dari 157 dikali 3 dibagi 78,5. Dapat nilai T-nya yaitu 6 cm, sehingga tinggi kerucut tersebut sebesar 6 cm. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat terus ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.